Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembagian suku banyak oleh X min A. Contohnya dibagi X min 4, X plus 2, X min 7, dan seterusnya. Saya tekankan pada video ini yang saya bahas adalah yang depannya X atau koefisien X itu 1 ya, belum angka yang lain. Untuk yang depannya ada angkanya, misalkan 2X min 3 dan seterusnya, itu pada video berikutnya. Silahkan ditunggu ya. Baik, kita mulai ke materi ya. Pembagian suku banyak nanti saya bagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, jika dibagi oleh X min A ya, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian dibagi oleh AX min B, contohnya 2X min 3, 2X plus 1, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dibagi oleh pangkat 2, AX pangkat 2 plus B plus C ya. Oke. Kita bahas dulu yang bagian yang pertama, yaitu ketika suku banyak dibagi oleh X min A. Konsepnya seperti ini. Kita kasih angka, contoh angka dulu ya, misalkan 9. 9 dibagi 2. Misalkan ya, itu bisa kita katakan bahwa 9 adalah 2 kali hasil baginya berapa kalau dibagi 2? Dia dapat 4. Tetapi masih sisa 1. Saya ulangi, 9 jika dibagi 2 akan seperti ini. 9 adalah kalau dibagi 2 hasilnya itu 4. Ini hasilnya. Dan ini sisanya. Jadi 4 itu sisa, 4 itu hasil, 1 itu sisa, 2 itu pembagi. Kemudian kita analogikan ke fungsi polinomial tadi ya, Px. Kalau dibagi X min A berarti X min A itu sendiri dikalikan hasilnya lalu ditambah sisanya ya, konsepnya seperti itu. Kemudian Px itu disebut fungsi polinomial yang akan dibagi, X min A itu faktor yang akan membagi, Hx itu hasil pembagian, ditambah S itu sisa pembagian. Nah, nanti cara menghitung sisa dan hasil bagi ada cara bersusun sama cara Horner. Berikutnya, pembagian suku banyak bentuk X min A ini bisa menghasilkan satu teorema sisa, yaitu jika suku banyak Px berderajat n dibagi dengan X min A, maka sisa pembagiannya atau S adalah PA. X min A itu kan X sama dengan, kalau pindah ruas ya, X min A itu X sama dengan A. Maka sisanya, langsung aja A dimasukkan ke fungsi yang tadi. Nah, seperti pada video sebelumnya mencari nilai fungsi, itu aslinya adalah sisa pembagian. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Pertama, tentukan hasil bagi dan sisa jika Px sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 5X plus 9 dibagi oleh X plus 2. Akan saya coba dulu dengan cara bersusun ya. Pembagian bersusun. Kalau orang Jawa biasanya nyebutnya porogapet gitu. Kita buat dulu. Di sini adalah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 9. Pembaginya adalah X plus 2. Oke, cara membaginya kita ambil X pangkat 3-nya saja. Ya, kita ambil X pangkat 3-nya saja dibagi oleh X. Kita pikirkan itu saja. Untuk angka-angka setelahnya nanti ngikut sendiri. Saya ulangi, saya bagi X pangkat 3 dengan X. Itu kita peroleh X kuadrat. Betul ya? X pangkat 3 dibagi X itu X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 kamu kalikan ke sini ya. X pangkat 2 dikalikan X itu X pangkat 3. X pangkat 2 dikalikan 2 itu plus 2 X kuadrat. Kita kurangi. Ternyata ini 0. Ini pun kebetulan 0 ya. Kalau ini 0 langsung aja min 5X plus 9-nya turun. Berikutnya kita langsung ke sini. Min 5X kalau dibagi X, kamu bayangin min 5X dibagi X, X-nya dicoret, tersisa negatif 5.
Lagi ya, negatif 5 kamu kalikan ke sini. Negatif 5 dikalikan X itu negatif 5X. Negatif 5 dikalikan 2 itu negatif 10. Lalu kamu kurangi lagi. Negatif 5X-nya habis, 9 dikurangi negatif 10 itu 19. Oke, kita simpulkan bahwa hasil bagi itu yang ini. Jadi hasil bagi itu yang ada di atas ini ya. Ini hasil bagi. Yang ini namanya sisa. Berarti hasil baginya adalah X kuadrat min 5 gitu. Sedangkan sisanya, sisa pembagiannya adalah 19. Itu dengan cara bersusun. Kita coba kerjakan dengan cara Horner. Ya, kita coba dengan cara Horner. Baik, saya siapkan dulu tempatnya untuk Horner. X pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 habis. Berarti ini udah urut. Berarti kita ambil koefisiennya aja. X pangkat 3 itu 1, 2X kuadrat berarti 2, min 5X berarti min 5, 9, 9. Terus tadi dibagi oleh apa? X plus 2. Berarti X sama dengan set negatif 2. Yang kita pakai adalah negatif 2. Baik, langsung saja seperti Horner biasanya, satunya turun ya, 1 dikali negatif 2 itu negatif 2. Lalu ditambah 2 tambah negatif 2 itu 0. 0 kalikan ke sini lagi, 0 kali negatif 2 itu 0. Min 5 ditambah 0 tetap min 5. Min 5 dikali min 2 jadinya 10. Nah, lalu dijumlahkan 9 tambah 10 itu 19. Oke, yang dihasilkan adalah 19 ini langsung menjadi sisa. Sama dengan perhitungan kita tadi, sisanya 19. Kemudian hasilnya, hasil bagi, itu yang di sini menjadi koefisiennya. Kita mulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2 ya. Urut dari belakang 0, 1, 2. Berarti 1 itu artinya 1X kuadrat. 0 itu artinya 0X. Min 5 artinya min 5. Berarti hasil baginya adalah X kuadrat min 5. Sisanya adalah 19. Oke, hasilnya sama dengan perhitungan kita yang pertama, yaitu hasil bagi X kuadrat min 5, sisanya 19. Oke, seperti itu cara menggunakan Horner. Oke, jika kurang paham, nggak masalah, kita coba dengan contoh kedua. Semoga bisa lebih memahamkan ya. Baik, yang pertama saya akan gunakan cara bersusun dulu. Pembagian bersusun. Kita tulis yaitu X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12. Dibagi oleh X min 1. Oke, kita bagi dulu X pangkat 4 dibagi X. Kita peroleh X pangkat 3. X pangkat 3 kalikan ke keduanya ini menjadi X pangkat 3 kali X itu X pangkat 4. X pangkat 3 kali min 1 itu min X pangkat 3. Kita kurangi, X pangkat 4 nya habis, min 2X pangkat 3 dikurangi min 1, jadi ditambah 1 ya, jadinya min X pangkat 3 saja. Ini turun, langsung turun, plus 3X kuadrat min 8X plus 12. Kita lanjutkan lagi, min X pangkat 3 kalau dibagi X itu masih min X pangkat 2. Min X pangkat 2 dikalikan X jadinya min X pangkat 3. Min X pangkat 2 kalau dikalikan min 1 jadinya plus X pangkat 2. Langsung kita kurangi lagi. Ini habis, 3X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 itu tinggal 2X pangkat 2. Yang lain turun. Lanjut lagi, 2X kuadrat dibagi X itu masih plus 2X ya. 2X kuadrat dibagi X. Setelah itu kalikan, 2X dikalikan X itu 2X kuadrat, 2X dikalikan min 1 itu min 2X. Dikurangi lagi, 2X kuadratnya habis. Min 8 dikurangi min 2X atau min 8 ditambah 2, itu jadinya min 6X, 12 nya turun.
Min 6x dibagi x itu tinggal min 6. Min 6 kali x itu min 6x. Min 6 kali min 1 itu plus 6. Dikurangi, ini habis, 12 kurangi 6 itu 6. Ini sisa, ini hasil. Kita simpulkan, jadi hasil baginya adalah apa tadi? X pangkat 3 min x kuadrat plus 2x min 6 dengan sisa 6. Kita coba cek dengan cara Horner apakah hasilnya sama ya. Kita buat dulu tempatnya. Pangkat 4 1, pangkat 3 koefisiennya negatif 2. Yang pangkat 2 itu 3, yang pangkat 1 itu min 8, yang konstantanya 12. Dibagi oleh X min 1 atau X sama dengan 1 ya, lawannya ya. Baik, seperti biasa 1 turun, 1 kali 1, 1. Min 2 tambah 1, min 1. Min 1 kali 1, min 1. Ke bawah ditambah, pokoknya ke sini ditambah, terus ke sini dikali gitu ya. Ini 2, 2 kali 1 itu 2, negatif 8 tambah 2 itu negatif 6, negatif 6 kali 1 itu negatif 6, dihitung jadinya 6 ya, ini sisanya, dan ini adalah hasil baginya, ini hasilnya. Hasil baginya tinggal kamu tulis dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, berarti X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 2 X min 6 dengan sisa adalah 6. Coba apakah sama? Sisanya tadi X pangkat 3 min X kuadrat plus 2X min 6. X pangkat 3 min X kuadrat plus 2X min 6, sisanya 6, sisanya 6, sama ya. Jadi dengan dua cara ini menghasilkan hasil yang sama dan sisa yang sama. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak ini dibagi oleh X min 2. Oke, kita langsung ke cara Horner saja biar menghemat waktu. X pangkat 5 koefisiennya 1. X pangkat 4-nya tidak ada, berarti 0. X pangkat 3 koefisiennya negatif 4. X pangkat 2-nya tidak ada, berarti 0. X pangkat 1 koefisiennya 9. Konstantanya plus 12. Hati-hati ya, untuk 0,0 ini jangan sampai ketinggalan. X min 2 artinya X-nya sama dengan 2. Kita Horner langsung 1 turun, 1 kali 2 itu 2, 0 tambah 2 itu 2, 2 kali 2, 4. Min 4 tambah 4, 0, 0 kali 2, 0, 0 tambah 0, 0, 0 kali 2, 0, 9 tambah 0, 9, 9 kali 2, 18, kalau dijumlahkan 30. 30 ini sisa. Sedangkan hasil bagi, ini adalah konstantanya, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2, ini X pangkat 3, ini X pangkat 4. Ya. Hasil baginya adalah X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. Pangkat 2-nya nggak ada, pangkat 1-nya nggak ada, langsung plus 9 dengan sisa 30. Oke, sudah ketemu ya hasilnya. Contoh 4. Jika suku banyak efek sama dengan itu dibagi oleh X min 1 memberikan sisa 5, maka tentukan nilai A. Oke. Berdasarkan teorema yang tadi kita bahas, teorema sisa pembagian oleh X min A. Jadi teorema sisa gini ya, berbunyi sisa pembagian PX oleh X min A itu adalah S sama dengan P dari A itu sendiri. Konsepnya seperti ini. Berarti kalau dibagi X min 1 ini X-nya sama dengan 1 ya. Berarti sisa akan sama dengan P1 atau di sini F ya fungsinya. F1. Seperti itu. Kemudian dikatakan tadi bahwa sisanya adalah berapa tadi? Sisanya 5 ya. Oke. Kita masukin ke situ. 5
sama dengan F1-nya itu 1 pangkat 4 dikurangi 3 kali 1 pangkat 3 ditambah A kali 1 ditambah 1. 5 sama dengan 1 dikurangi 3 ditambah A ditambah 1. Berapa ini? 1 kurangi 3 negatif 2, negatif 2 tambah 1 masih negatif 1. Sehingga A-nya ketemu 6. Seperti itu caranya. Kalau pakai cara Horner, bagaimana? Kalau pakai cara Horner sudah kita bahas tadi, cara kedua. Cara Horner misalkan ya, koefisien kita tulis yaitu x pangkat 4-nya 1 min 3x pangkat 3, pangkat 3-nya negatif 3, pangkat 2-nya nggak ada ini, berarti 0. Pangkat 1-nya itu A, kemudian ada 1. Dibagi oleh x sama dengan 1. Ini. Kemudian sisanya nanti sudah dikatakan sama dengan 5 ya. Sisanya sama dengan 5. Oke, kita hitung 1 turun. 1 kali 1 itu 1, ditambah jadinya negatif 2, dikalikan jadinya negatif 2, ditambahkan jadi negatif 2, dikalikan tetap negatif 2, ditambahkan jadinya A-2, A-2 dikali 1 tetap A-2. 1 ditambah A-2 adalah A-1. Jadi A sama dengan 5 tambah 1, 6. Hasilnya sama, A-nya 6. Jadi menggunakan substitusi bisa, menggunakan Horner pun bisa. Contoh 4. Contoh 5. Diketahui Px sama dengan x pangkat 4 sampai seterusnya, dan Gx adalah itu dan seterusnya. Jika dibagi x min 2 memiliki sisa bagi yang sama. Tentukan hasil bagi jika sisa, hasil bagi dan sisa jika Qx dibagi oleh x plus 2. Ini lumayan panjang hitungnya. Pelan-pelan ya, kita mulai dari kalimat ini. Px dan Qx kalau dibagi x min 2 sisanya sama. Itu artinya x min 2 kita ambil x sama dengan 2. Artinya P2 harus sama dengan Q2. Ya. Angka 2 dimasukkan ke P dengan angka 2 dimasukkan ke Q, itu hasilnya harus sama. Karena dia bilang memiliki sisa yang sama. Oke, 2 masuk ke P berarti 2 pangkat 4 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 kuadrat ditambah 9 kali 2 dikurangi 12 harus sama dengan 2 masuk ke Q. Ini Q ya. 2 pangkat 4 dikurangi 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah K. Oke, kita hitung 2 pangkat 4 itu 16 dikurangi 2 pangkat 3 8 kali 2 jadinya 16 dikurangi 2 pangkat 2 4 4 kali 4 16 juga ditambah 18 dikurangi 12. Ini jadinya 2 pangkat 4 itu 16 dikurangi 2 pangkat 3 8 dikali 3 jadinya 24. 2 pangkat 2 4 dikurangi 8 ditambah K. Oke, kita hitung 16 dikurangi 16 habis, 18 dikurangi 16 masih 2, 2 dikurangi 12 masih negatif 10. Oke, berikutnya negatif 24 ditambah 4 itu masih negatif 20, kemudian ini sama ini masih negatif 4, negatif 4 tambah 8 negatif 12. Oke, K-nya udah ketemu, negatif 12 ke kiri jadi 12, positif jadinya 2. Nilai K-nya 2. Oke, setelah lengkap ya, karena pertanyaannya bukan nilai K berapa, tetapi hasil bagi dan sisa jika Q dibagi X plus 2. Kita cari dulu Q-nya. Tadi Qx rumusnya adalah ini sampai K ya. Sekarang kita gantikannya dengan yang kita punya. Berarti Qx-nya sekarang adalah X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 4X ditambah K. Dengan K-nya kita ganti 2. Nah, di sini kita langsung ganti K-nya dengan 2.
Saya kasih warna merah untuk menandakan bahwa dia adalah hasil perhitungan tadi ya. Oke, sekarang Qx akan dibagi oleh X plus 2 atau X sama dengan min 2. Biar cepat kita Horner aja langsung. Kita Horner. Pangkat 4 itu 1, pangkat 3 itu negatif 3, pangkat 2 nya 1, pangkat 1 nya min 4, konstantanya 2 dibagi oleh X min 2. Oke, satunya turun, 1 kali negatif 2 negatif 2 ditambah jadinya negatif 5, dikalikan lagi jadinya 10, ditambah jadinya 11, dikalikan jadinya negatif 22, ditambahkan jadinya negatif 26, dikalikan jadinya berapa ini? 52 positif ya, ditambahkan lagi jadinya 54. Ini merupakan sisa. Sedangkan hasil bagi ini pangkat 0, maaf, itu nanti konstanta, nanti X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Berarti X pangkat 3 min 5X kuadrat ditambah 11X dikurangi 26 dengan sisa 54. Baik, di contoh 5 yang ditekankan adalah cara mencari K terlebih dahulu dengan catatan dua fungsi polinomial ini mempunyai sisa yang sama. Jadi langsung aja P2 sama dengan Q2. Setelah ketemu K dipakai untuk melengkapi rumus fungsi yang Q, ya, ada K-nya ini. Setelah itu Q dibagi X plus 2. Di Horner saja hasilnya ini. Ini bisa dibilang 2 kali kerja ya, soal nomor 5 ini ada 2 langkah untuk mengerjakan. Baik, silakan berikutnya kerjakan asah kemampuan berikut ya untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, semoga ada manfaatnya. Selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya.